berarti. Pertanyaan selanjutnya untuk Nugraini ini. Pak Senen, saya tanya Mbak Nugraini ini. Ya, Pak. Pak Senen. Pak Senen apa saya, Pak? Enggak, itu tadi kan Pak Senen nggak mau tanya itu. Pak Senen? Ya, Pak. Ya, ini saya tanya sama Mbak Nugraini ini. Apa kamu akan memperbaiki hasil belajarmu untuk materi ini? Mbak Nugra? Mau? Oke. Pertanyaan terakhir untuk Mbak Umul. Hadir. Mbak Umul, apakah kamu bersedia untuk memberikan bintang 1 sampai 5 pada materi ini? Bukan bintang, Bapak. Ya, Pak. Ya, Pak, mau, Pak. Oh ya. Saya juga mau bintang. Pak. Ya, Pak, mau, Pak. Guru aja. Berapa bintang, Mbak? 5, Pak. 5, biar banyak. Oke, terima kasih. Selanjutnya. Nah, ini ada asesmen non-kognitif berupa instrumen sikap. Ya, nanti kalian jawab dengan ikon. Ikon itu. Ada ikon. Tadi siapa yang belum ya? Saya lanjutkan. Mbak Sarini itu mana ini? Mbak Sarini? Mbak Sarini? Pak, saya mau jawab nomor 1, Pak. Bu Sari ini jaringannya masih susah, Pak. Pak, saya bisa, Pak, nomor 1, Pak. Lanjut ke Mbak Arnati. Pertanyaan nomor 1, Mbak Arnati. Mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Yang mana? Setuju. Oke, setuju. Semuanya juga setuju ya. Kecuali ya orang-orang yang nggak tahu diri biasanya itu. Ya, Mas Zubedi. Ya, Pak Guru. Siap, Pak Guru. Orang yang tidak suka mendahulukan kepentingan itu umum itu orang yang tidak tahu diri ya, Mas Zubedi. Ini Pak, tahu dirinya Pak, tapi egois itu Pak. Nah, dirinya tahu mesti Pak. Betul sekali. Oke, pinter Mas Zubedi. Selanjutnya pertanyaan buat Mas Zubedi. Disiplin dalam belajar Mas Zubedi, gimana? Sangat setuju Pak. Oke, sangat setuju, pinter. Selanjutnya Mas Karim. Jangan dimut Mas Karim. Ya. Dimut. Ya. Pertanyaan ketiga Mas Karim. Menghormati orang yang punya ilmu Mas Karim. Gimana? Setuju. Oke, setuju. Iya. Kemudian sangat setuju. Setuju. Oke. Kemudian Abdullah Mubarak ini siapa? Mbak siapa ya? Mbak siapa ini? Itu. Salah kamar itu, Pak. Mbak Anissa ya, Pak. Mbak Anissa. Ya, nih. Kalau nggak salah. Oh, Mbak Anissa. Kelas 3 itu Pak. Malah nyasar ke sini Pak. Terus jadi bisa mengikuti kelas 4. Mbak Anissa benar. Mbak Anissa? Oke, pertanyaannya buat yang lain dulu. Bu Mundiro? Mundiro apa Munandiro, Pak? Ya udah Munandiro dulu, yang nomor Mbak Munandiro. Oke. Saudara kembar itu apa? Gimana, Mas Zubed? Saudara kembar itu. Sebelah saya ya. Saudara kembar Bapak Ibu. Namanya mirip. Mbak Munandiro. Pertanyaan nomor 4. Menjaga persatuan dan kesatuan dengan sesama. Bagaimana? Oke, Pak. Setuju, sangat setuju, Pak. Setuju. Oke. Sangat setuju. Kemudian pertanyaan terakhir. Mbak Ika. Ika belum bisa masuk, Pak. Itu Kasihan dia udah ganti laptop tapi masih belum bisa masuk. Itu
itu sudah Sudah, alhamdulillah baru masuk. sayang. Ya. Ya, udah langsung pertanyaan. baru masuk Ya. baru masuk langsung Baru join, ya. langsung Ya. dapat pertanyaan. Iya. Baik Kak, Ya, baik Kak. oke, Oke, ya Pak. pertanyaannya terlibat dalam kegiatan yang baik di masyarakat itu gimana? Ya, ikut gotong royong Pak, bisa ya Pak ya? Misalnya Ya, membantu sikapnya wajah bagaimana sikapnya? Sikapnya bagaimana? sikapnya harus Setuju apa enggak gitu, Bun? Oh, setuju ya, setuju tuh Pak. Setuju apa sangat setuju, Itu Bun? ya. Setuju sekali. Berarti Oke. sangat setuju, sayang. Kita lanjut. Wajah saya nggak kelihatan. Nah, sekarang soal asesmen pada akhir proses pembelajaran kali ini ada 5 pertanyaan. Kalau misal kalian tidak menjawab ya nanti buat PR. buat PR. PR aja Pak. Waktunya ini PR istirahat Pak saya Guru. PR saja sudah Pak. keroncongan kok Pak. Oke, buat PR aja ya. Ya. Ya Pak. Ya, siap. Nanti minggu depan dikumpulkan. Ya. Ya Pak. Iya Pak. Sekarang kesimpulan dari materi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Kesimpulan yang pertama, Nabi Muhammad diutus sebagai rahmat bagi alam semesta karena beliau datang dengan membahagiakan bagi siapapun yang mengikutinya. Orang-orang yang beriman akan menerima rahmat tersebut seraya mensyukurinya. Sedangkan bagi siapapun yang tidak mengikutinya, maka hal itu datang dari nafsu dirinya yang menyempitkannya dari rahmat Allah. Kehadiran Rasulullah SAW juga tidak hanya untuk umat Islam, tetapi juga bagi seluruh manusia, termasuk binatang, tumbuhan, serta makhluk ciptaan lain yang ada di alam semesta. Selanjutnya, kesimpulan. Barang siapa yang menerima rahmat tersebut, niscaya ia akan berbahagia di dunia dan di akhirat. Sedangkan siapapun yang menolak dan menentangnya, niscaya dia akan merugi di dunia maupun di akhirat. Kemudian bagi siapapun yang beriman, Nabi Muhammad SAW merupakan rahmat bagi mereka di dunia dan di akhirat. Sementara bagi siapapun yang tidak beriman, beliau tetap menjadi rahmat bagi mereka di dunia. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengakhirkan azab untuk mereka. Ibrah dari materi yang kita pelajari tadi. Yang pertama, akhlak Rasulullah, akhlak Nabi yang dapat kita tiru diantaranya adalah selalu berprasangka baik, tidak pernah berbuat keji, berbicara kasar dan rendah hati. Rasulullah berdakwah dengan mengedepankan akhlak. Beliau menjalani kehidupan sehari-hari sebagai contoh baik kepada para umatnya. Dikutip dari salah satu hadis riwayat Al-Bukhari dan Abu Hurairah bahwa Rasulullah merupakan nabi yang diutus Allah untuk menyempurnakan kesalehan akhlak. Sebagai umatnya, hendaklah menyadari betapa pentingnya akhlak untuk menemani dalam menuntut ilmu. 2. Berilmu. Kita dapat melihat beberapa kutipan dari sebuah hadis riwayat, salah satunya dari Imam At-Tabrani. Dijelaskan bahwa Nabi Muhammad menghimbau kepada segenap umat muslim dengan perintahnya. Jadilah engkau orang yang berilmu, orang yang belajar, orang yang mendengarkan ilmu atau orang yang mencintai ilmu. Dengan adanya beberapa riwayat hadis ataupun firman Allah yang telah menjelaskan mengenai ilmu, maka dapat disimpulkan bahwa orang yang berilmu merupakan salah satu teladan umat muslim terhadap Nabi Muhammad SAW. Sebagai panutan ilmu, ya, sebagai penuntut ilmu, maka perlu disadari bahwa akhlak dan ilmu merupakan satu kesatuan yang saling berkesinambungan. Pengajaran ilmu pengetahuan akan lebih diterima dengan simpati dan baik. Apalagi komunikasi yang dijalani dengan siapapun dilakukan dengan aturan tata krama yang rendah hati. Sekalipun ilmu yang disampaikan hanyalah ilmu selain keagamaan. Namun cara penyampaiannya dengan akhlak, maka itu lebih bernilai islami karena sesuai dengan keteladanan Rasulullah SAW. Oke, terima kasih. Demikian materi untuk hari ini ya. Silakan
Yang mau istirahat dulu nggak apa-apa. Nanti saya